Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Truk Badut Oleng, spesial Ramadan. Bulan Ramadan ini kami akan membahas dan menceritakan kisah-kisah 25 Nabi dalam Islam. Dan kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya, yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh alaihi salam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihi salam juga membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu Nabi Nuh alaihi salam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh alaihi salam pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral untuk anak, bunda. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang putra yaitu Syam, Han, Yafits, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam kapal, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh alaihi salam, ayahnya sendiri. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh alaihi salam mengajak Kan'an. Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihi salam sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku, ajak Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi, Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh alaihi salam telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihi salam meski putranya adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Dua kisah Nabi Nuh alaihi salam di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya memiliki puluhan pengikut patut dijadikan teladan oleh umat manusia.
Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan, harus dilakukan dengan penuh kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Bunda, ajarkan pula kepada anak bahwa sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali menemui sebuah tantangan dan hambatan, sebagai hamba Allah yang baik maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, janganlah meniru sikap Kan'an dan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang tidak mau untuk diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Bunda dapat memberikan pemahaman pada anak bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan selamat di dunia dan akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan kisah Nabi Nuh alaihi salam, terdapat beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam sebagai salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar ulul azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. 2. Nabi Nuh alaihi salam mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. 3. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga juga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh alaihi salam berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Semoga kisah Nabi Nuh alaihi salam, dalam mengajak umatnya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat menjadi pengingat bagi bunda dan anak-anak untuk selalu taat pada Sang Pencipta. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita bisa belajar banyak dari kisah ini dan bisa meningkatkan keimanan serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.